Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidu Hidayani dari kelas 11 MIPA 3 nomor presensi 20. Di sini saya akan berkampanye mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam program imunisasi serta kelainan dalam sistem imun. Apa sih imunisasi itu? Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi ini sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 130 dan 132. Mengapa balita perlu melakukan imunisasi? Tujuan pemberian imunisasi adalah membentuk imun atau sistem kekebalan dalam tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus penyebab penyakit. Pemberian imunisasi pada bayi atau balita menjadi hal yang penting, sebab tubuh anak harus segera mendapatkan perlindungan dari infeksi penyakit menular. Jenis-jenis imunisasi. Yang pertama, ada imunisasi hepatitis. Yang kedua, ada imunisasi campak. Jadi, imunisasi campak diberikan pertama kali saat anak berusia 9 bulan. Vaksin campak kedua diberikan saat anak berusia 6 tahun melalui program BIAS SD kelas 1. Yang ketiga, ada imunisasi polio yang dilakukan untuk mencegah penyakit poliomyelitis yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Yang keempat, ada imunisasi BCG dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Yang kelima, vaksin DPT HIV. Vaksin DPT dilakukan untuk mencegah 3 macam penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus. Yang keenam, ada imunisasi MMR. Imunisasi MMR dilakukan untuk mencegah penyakit campak, gondongan, dan campak Jerman. Yang ketujuh, ada imunisasi tifoid. Imunisasi tifoid dilakukan untuk mencegah penyakit demam tifoid atau tifus. Yang kedelapan, imunisasi PCV dilakukan untuk mencegah penyakit radang selaput otak, infeksi darah, dan radang paru-paru. Yang kesembilan, imunisasi varicella dilakukan untuk mencegah penyakit cacak air. Yang kesepuluh, ada imunisasi influenza dilakukan untuk mengurangi risiko terkena penyakit flu. Wah, apa saja sih manfaat dari imunisasi itu? Jadi, manfaat dari imunisasi yang pertama, melindungi anak dari risiko kematian. Yang kedua, efektif mencegah penyakit. Yang ketiga, menciptakan sistem kekebalan dalam tubuh bayi. Yang keempat, melindungi orang lain yang belum ikut imunisasi. Akibat apabila balita tidak diimunisasi. Anak yang tidak diimunisasi memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan pada bayi bahkan kematian. Peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan strategi yang diharapkan dalam menunjang program kesehatan. Peran serta masyarakat dapat berupa penyampaian data dan informasi kesehatan, serta memberikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan melalui organisasi masyarakat. Wujud peran serta masyarakat dalam program kesehatan adalah terbentuknya kader kesehatan. Kader kesehatan bekerja sama dengan puskesmas melalui posyandu untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk promosi kesehatan tentang imunisasi. Program kesehatan harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pemantauan, dan pengawasan. Keterlibatan partisipasi masyarakat dapat membantu mengidentifikasi hambatan imunisasi di tingkat desa maupun kelurahan dan dapat membuat solusi berkelanjutan.
Masyarakat harus memahami dan menyadari betapa pentingnya melakukan imunisasi. Kelainan-kelainan dalam sistem imun. Yang pertama, hipersensitivitas atau alergi. Hipersensitivitas adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipajankan atau dikenal sebelumnya. Respon imunitas ini berlebihan dan tidak diinginkan karena menyebabkan ketidaknyamanan. Pada umumnya, terjadi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Antigen yang mendorong timbulnya alergi disebut alergen. Contoh alergen yaitu spora kapang, serbuk sari, rambut hewan, kotoran serangga, karet lateks, obat-obatan, dan bahan makanan seperti telur, susu, kacang, udang, dan kerang. Yang kedua, penyakit autoimun. Autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Contohnya, artritis rheumatoid, penyakit Graves, anemia perniciosa, penyakit Addison, lupus, diabetes mellitus, dan multiple sclerosis. Yang ketiga, penyakit atau gangguan imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Imunodefisiensi dibagi menjadi dua. Yang pertama, defisiensi imun kongenital, yaitu keadaan tidak memiliki sel B maupun sel T sejak lahir. Penderita harus hidup di dalam lingkungan yang steril. Yang kedua, AIDS, disebabkan oleh virus HIV. Jumlah sel T penolong berkurang sehingga sistem imunitas melemah. Penderita rentan terhadap penyakit oportunistik atau penyakit infeksi yang timbul saat daya tahan tubuh lemah dan biasanya tidak menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem kekebalan tubuh normal. Angka kematian AIDS hampir 100%. Mari kita sukseskan program imunisasi. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.